Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ananda semua gimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya sehat. Baik Ananda semua, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ananda semua, pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini KD 3.2 menganalisis ketentuan Allah tentang hudud zina dan hikmahnya. Yang KD 4.2 menunjukkan contoh-contoh pelanggaran yang terkena ketentuan hudud zina. Adapun tujuannya, setelah proses belajar mengajar diharapkan Ananda semua mampu menjelaskan pengertian zina, menjelaskan hukum zina, mengidentifikasi macam-macam zina, menentukan macam hukuman bagi pezina, menganalisis hikmah dilarangnya zina, menguraikan contoh pelanggaran-pelanggaran yang terkena ketentuan had bagi pezina, dan yang terakhir, mendemonstrasikan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan had bagi pezina. Baik Ananda semua, hudud dan hikmahnya ada satu pasal yang menjadi titik fokus bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu zina. Baik, sebelum kita menjelaskan apa itu zina, terlebih dahulu kita memahami apa arti dari hudud. Ananda semua, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syara' sebagai sanksi hukuman terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Ananda masih ingat materi sebelumnya? Kita belajar tentang jinayat. Pembunuhan, penganiayaan bagian dari jinayat. Baiklah, kita langsung kepada materi pokok kita, yaitu zina. Apa itu zina? Zina adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat dalam persetubuhan yang haram, yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah. Adapun hukumnya, ijma' para ulama bahwa zina hukumnya haram. Zina termasuk salah satu bentuk dosa besar. Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuk kita baca bersama-sama ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Anda bisa temukan dalam surah Al-Isra ayat 3. Yang kedua, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min zanbin ba'da syirkin a'zamu indallah minan nutfati wada'aha rajulu fi rahimi la yahillah. Artinya tidak ada dosa yang lebih berat setelah syirik di sisi Allah dari seseorang laki-laki yang menaruh spermanya di dalam rahim wanita yang tidak halal baginya. Baik Ananda semua, kapan seseorang itu dikenai had? Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. 1. Pelaku zina sudah balik dan berakal. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan.
Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. Tahu dia, ya, tahu dia hukumannya had. Yang keempat, telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Baik Ananda semua, sekarang kita belajar macam-macam zina dan hadnya. Ada 2 macam. Dan kedua macamnya dikenai hukuman. 1, zina muhsan. Apa itu zina muhsan? Perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Seseorang yang sudah menikah. Baik dia sebagai suami ataupun istri, baik dia sebagai janda ataupun duda. Had atau sanksi atau hukuman yang dijatuhkan syara kepada mereka adalah rajam. Rajam itu dilempari dengan batu sampai mati. Yang kedua, zina ghairul muhsan. Apa itu? Zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Ulama fikih sepakat had atau hukuman bagi pezina ghairul muhsan, baik laki-laki maupun perempuan, dicambuk sebanyak 100 kali. Menurut mazhab Syafi'i, ditambah hukumannya, diasingkan selama 1 tahun. Ananda semua, adapun dasar penetapan hukum zina, 1, menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil. Keempat saksi ini betul-betul melihat, betul-betul mengetahui bagaimana kejadian-kejadiannya. Yang kedua, pengakuan pelaku zina. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Seseorang yang mengaku telah berbuat zina dan minta dibersihkan dirinya dari dosa-dosa tersebut. Baik, yang terakhir Ananda semua, kenapa Allah mengharamkan zina? Ya, kenapa Allah mengharamkan zina? Tentu hikmah diharamkannya zina, 1, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Dan yang terakhir, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sah. Baik, Ananda semuanya sudah paham? Mulai dari awal sampai akhir? Alhamdulillah, semuanya sudah paham. Terakhir, zina adalah salah tindak kejahatan yang diharamkan dalam syara dan pelakunya dikenai had rajam bagi pezina muhsan dan cambuk bagi pezina ghairul muhsan. Sekian yang dapat kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ilal liqa' ma'assalamah. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.